turut serta menjaga perdamaian dunia. Begitu bunyi Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang kini hendak diamanatkan Indonesia untuk melerai tikai Rusia dan Ukraina. Indonesia memang sedari dulu selalu menggaungkan bahwa negara Indonesia merupakan negara non-blok, tidak menginginkan aliansi, walau dekat dengan negara Rusia, Ukraina, Cina, hingga Amerika Serikat. Bila diamati memang Indonesia tidak pernah takut dengan kekuatan besar, maka Indonesia juga tidak goyah kalau Amerika Serikat mengancam tidak akan hadir di KTT G20 lantaran sikap negeri ini menyikapi perang Rusia dan Ukraina tidak sesuai dengan pandangan sekutu. Indonesia tidak perlu khawatir akan ancaman Amerika Serikat. Bila mereka tidak hadir, maka dunia malah memandang Washington tidak pro perdamaian yang selama ini mereka gembar-gemborkan. Indonesia juga masih punya daya tarik sendiri bagi Amerika Serikat. Bila mereka tidak hadir, akan ada asumsi bahwa Cina bakal mengambil kesempatan untuk memepet Indonesia. Jika Indonesia sudah condong ke Cina, maka selesai sudah kisah Amerika Serikat di Asia Tenggara. Dari hal ini terlihat jelas bahwa yang butuh G20 justru Amerika Serikat dan bukan Indonesia. Kemudian untuk mewujudkan perdamaian itu, Presiden Indonesia Joko Widodo, ia bertolak ke Ukraina setelah bertemu dengan pimpinan negara-negara G7 di Jerman, di mana forum KTT G7 ini, setiap kepala negara menyuruhkan upaya perdamaian dari konflik antara Rusia dan Ukraina. Jokowi dalam agenda kenegaraannya juga akan mengunjungi negara Rusia dan Ukraina. Kunjungan Presiden Jokowi kedua negara tersebut merupakan kepedulian terhadap isu kemanusiaan dan untuk terus mendorong perdamaian. Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia ini sangat penting bagi perdamaian di Eropa dan dunia. Dunia tengah menyoroti langkah Indonesia mendamaikan keduanya. Jika berhasil, maka akan jadi bukti bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 diamanatkan oleh generasi penerus bangsa. Pakar ekonomi politik internasional dari Universitas Gadjah Mada melihat kunjungan Jokowi ke Ukraina sangat strategis. Setidaknya kunjungan tersebut akan meredam konflik kedua negara. Ia memprediksi setelah bertemu dengan Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky, akan ada pernyataan penting bersama dari kedua negara. Setelah pertemuan tersebut berhasil dan menghasilkan pernyataan bersama, harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah diplomatik lewat G20 sebagai saluran utamanya. Indonesia selain membawa misi perdamaian, juga akan membahas mengenai kepentingan ekonomi dan pemulihan pasca pandemi COVID-19 di Rusia dan Ukraina. Presiden Jokowi sendiri mengaku bila ia memang tengah berusaha membuka ruang dialog agar perang Rusia-Ukraina berhenti. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan dengan tegas, "Saya akan mengajak Presiden Putin untuk membuka ruang dialog dan sesegera mungkin melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang." Melihat Indonesia sedang berusaha menjaga perdamaian dunia, bergaul dengan kekuatan besar, negara Malaysia menyorotinya. Pengamat politik asal Malaysia, Joe Samad, memuji langkah Indonesia melalui Presiden Jokowi dalam rangka menyelesaikan perang di Eropa itu. Joe Samad mengatakan, perawakannya telah berkembang pesat di panggung internasional, sehingga Kementerian Luar Negeri telah mengumumkan bahwa Jokowi akan bertemu dengan para pemimpin Ukraina dan Rusia untuk mengadvokasi perdamaian dan membantu meringankan krisis pangan global. Perjalanan pertama yang dilakukan oleh seorang pemimpin Asia, jelas Joe Samad. Samad kemudian membandingkan peran Malaysia dan Indonesia dalam kancah pergaulan dunia. Saat Indonesia sedang disorot dunia atas usaha mulianya, ia melihat negara Malaysia malah ribut sendiri di dalam negerinya. Ia mengkritik Menteri Pertahanan Malaysia, Hishamuddin Hussein, yang memerintahkan tentara negaranya untuk menanam sayur. Menteri Pertahanan Hishamuddin Hussein sedang mempertimbangkan untuk mendirikan kebun sayur di kem-kem tentara di seluruh negeri di tengah kenaikan harga dan untuk memastikan keberlanjutan pangan. Peran Keamanan Nasional Kementerian Pertahanan saat ini termasuk ketahanan pangan yang sangat mengagumkan. Pangkalan tentara yang luas di setiap negara bagian sekarang dapat menanam makanan untuk memberi makan tentara. Dengan tentara yang akan menjaga ketahanan pangan bangsa, siapa yang akan melindungi bangsa dari musuh-musuhnya? Kata pengamat politik Malaysia, Joe Samad. Kemudian ada isu bahwa Sabah dan Sarawak akan keluar dari Malaysia sebab ada kesenjangan ekonomi di Sabah dan Sarawak dengan semenanjung Malaysia.
Josamat mengatakan, Menteri Urusan Sabah dan Sarawak telah pergi ke arsip London untuk memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian Malaysia tahun 1963. Temuan apapun hanya akan berguna jika Sabah berencana keluar dari Malaysia. Jika tidak, kembalilah ke meja perundingan mengenai hak minyak Sabah, pendapat pajak dan otonomi. Josamat berat hati harus mengakui jika Malaysia saat ini dijauhi para pemimpin dunia, tidak menarik di mata negara besar. Pengamat politik Malaysia, Josamat mengatakan, Malaysia hampir menjadi negara pariah, dijauhi oleh investor dan pemimpin dunia. Untuk menggambarkan keiriannya kepada Indonesia, Josamat mengatakan Malaysia butuh sosok pemimpin seperti Jokowi.